Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast Ati Madampe Mandua Kota Parepare. Bagaimana? Masih puasa? Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita akan membahas mengenai hal-hal penting terkait bulan Ramadan yang insya Allah bermanfaat untuk siswa maupun siapa saja yang menonton podcast ini. Hari ini saya selaku host akan membahas mengenai imsak versus subuh pada bulan Ramadan bersama narasumber kita yang merupakan salah satu guru di Mandua Kota Parepare, mengampung mata pelajaran Quran Hadis, sekaligus pembina tahfiz Mandua Kota Parepare, Bapak Tasman Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak puasa? Iya, Alhamdulillah. Baik Pak Tasman, banyak dilema di kalangan tidak hanya bagi siswa, tapi juga di kalangan anak muda maupun bapak-bapak dan ibu-ibu di zaman sekarang terkait batas imsak dan subuh di bulan Ramadan. Karena banyak yang menganggap itu sama saja, tapi ada juga yang memiliki pendapat bahwa ada perbedaan yang spesifik antara imsak dan subuh. Bagaimana perbedaan antara waktu imsak dan waktu subuh itu pada bulan Ramadan? ya baik. Sebelumnya tentu terima kasih. Pertanyaan terkait tentang waktu imsak dan subuh ini memang menjadi salah satu hal yang pemirsa juga tentu perlu tahu terkait tentang waktu imsak dan waktu subuh. Jadi memang terkait tentang kedua hal demikian, tidak sedikit dari anak-anak kita juga yang pertanyakan perihal apa sih pembeda di antara kedua waktu ini. Perlu diketahui bahwa setiap aktivitas kita, dari misalnya adik-adik juga mungkin di kampung, di kota misalnya, biasanya dalam hal waktu pelaksanaan puasa setelah sahur beberapa menit kemudian mungkin ada suara-suara yang terdengar, macam sirine ataupun sejenisnya lah, betul. Yang pada kondisinya itu menginformasikan terkait tentang waktu imsak. Tapi nyatanya juga dari banyaknya orang menganggap waktu imsak itu berarti sudah waktu untuk wajib puasanya. Perlu diketahui bahwa waktu imsak itu pada dasarnya itu adalah bentuk waktu kehati-hatian. Di dalam istilah fikih itu namanya ihtiyat. Jadi ada waktu yang diberikan dengan rentang waktu sebelum pelaksanaan sholat subuh itu masuk. Jadi perkisaran waktunya itu 10 menit. Nah, sedangkan kalau misalnya waktu subuh, ya tentu waktu setelah kita wajib puasa. Jadi setelah azan, nah itu sudah masuk waktu wajib puasanya. Kalau di waktu imsaknya, nah itu bentuk kehati-hatian. Oh begitu. Jadi sebenarnya imsak ini ada sebagai bentuk menjaga kita ya, sebelum benar-benar terlewat dari waktu yang diwajibkan. Tapi ada pertanyaan yang kadang muncul, apakah ketika kita mendengarkan sirene tersebut yang menandakan imsak, kita sudah wajib untuk berhenti makan maupun minum, atau masih boleh sampai terdengar azan subuh mungkin? Kalau sirene sudah berbunyi, atau teriakan dari masjid imsak misalnya, itu pada kondisinya bentuk kehati-hatian. Apakah boleh minum? Boleh. Apakah masih boleh makan? Boleh. Jadi jangan sampai yang dikhawatirkan itu waktu imsak berarti waktu sudah wajib waktu puasa, sementara masih makan, sudah bunyi sirinenya, langsung berhenti makan. Maka misalnya belum sempat minum. Nah, ini sesuatu hal yang tentu keliru, karena itu waktu imsak itu bentuk waktu kehati-hatian. Kalau misalnya masih sementara makan, silahkan dilanjutkan. Masih minum, silahkan dilanjutkan. Nanti setelah itu, memang kalau sudah masuk waktunya sholat subuh, itu sudah masuk waktu wajibnya. Justru sebenarnya imsak lah yang memberikan kita waktu ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti tersedak itu. Tapi kalau sudah terdengar azan, misalkan ya, justru bangunnya pada saat terdengar sirene. Dia bangun justru pada saat sirene imsak. Jadi dia kemudian makanlah, minumlah, lalu terdengar azan subuh. Apakah dia harus langsung berhenti pada saat terdengar? Baik, anggap tadi kondisinya bangun pada saat sirine berbunyi. Maka pada kondisinya itu dia bangun pada saat waktu imsak. Betul. Jadi patut diketahui bahwa waktu imsak itu paling umumnya itu ada waktu jeda 10 menit sebelum waktu sholat. Jadi bagi yang baru bangun, jadi perlu kami sampaikan bahwa segerakan untuk kalau misalnya bisa makan
upayakan bisa makan segera. Makan dengan secukupnya, minum dengan secukupnya, karena kalau terlalu banyak juga bahaya, karena mengagetkan perut, karena langsung dimasukkan semua makanannya. Ya. Jadi mari perkirakan waktu di hitungan 10 menit itu untuk kemudian kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk makan dan minumnya. Ada juga beberapa problematik terkait imsak ini. Ada yang mengatakan makanlah mendekati waktu ujung-ujung imsak tersebut. Katanya lebih afdol sahurnya ketika hampir imsak. Apakah itu benar adanya, atau misalnya makannya pukul 2, pukul 3 itu juga tidak masalah? Kalau dari beberapa referensi yang tersampaikan kepada saya, yang saya baca, memang kalau dari keutamaan waktu sahur itu, memang mendekat waktu sholat subuh. Jadi perhitungan waktu, misalnya di waktu jam 4 baru makan, nah itu lebih banyak keutamaannya dibandingkan misalnya waktu sholat subuh, yang mungkin bisa saja setelah makan itu sempat lagi tidur. Nah, karena keterusan tidurnya tidak dapat sholat subuhnya. Itu hal-hal yang sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi kembali lagi ke bentuk kehati-hatian. Ya, bentuk kehati-hatian. Membahas mengenai waktu subuh. Ada banyak sekarang aplikasi maupun jadwal-jadwal yang beredar, di mana aplikasi dan jadwal yang beredar tersebut antara satu dengan yang lainnya itu terkadang berbeda. Ketika misalnya saya berpatokan dengan aplikasi yang saya punya, sementara pada saat itu sudah dinyatakan subuh, ternyata di aplikasi lain belum. Kira-kira bagaimana kita bisa menyikapi penetapan waktu subuh ini? Yang pertama dulu, dari kecanggihan teknologi yang ada, kita kan punya jam otomatis ini. Sudah jam di HP sama, di jam digital atau smartwatch juga sama. Sehingga kalau kondisi perbedaan waktu itu untuk waktu-waktu sekarang, saya kira sudah menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi masalah, karena otomatisasi waktu itu yang ada di jam digital kita, di smartwatch, di smartphone juga itu saya kira sama. Itu dulu yang pertama. Sehingga dalam kondisi-kondisi demikian, yang perlu kita tentukan adalah di mana kita sendiri posisinya, wilayahnya. Kalau misalnya kita berada di wilayah Parepare, maka ya lebih baik untuk mengambil waktu sesuai dengan waktu wilayah kita, waktu Parepare. Jangan misalnya kita di Parepare, kita dengar radionya, Radio Makassar. Lalu kemudian kita makan, berbuka, dan sahur di waktu sesuai dengan waktu Makassar. Jadi memang ada selisih waktunya, dan itu yang perlu dipahami. Jadi yang paling sesuai dengan daerah. Jadi gunakan waktu yang resmi yang telah dikonfirmasi dan disampaikan oleh Kemenak masing-masing daerah, kabupaten kota. Baik. Nah, kembali lagi membahas mengenai imsak dan waktu subuh ini. Jadi, batas untuk mulai berpuasa sebenarnya adalah subuh atau imsak. Batas waktu berpuasa itu dimaksimalkan di waktu saat mulai masuk subuh. Jadi sekali lagi, waktu imsak itu bentuk kehati-hatian. Adapun misalnya dari pemirsa yang kemudian waktunya imsak itu baru mulai makan, silahkan. Sekali lagi silahkan disegerakan waktunya. Yang penting bisa diperkirakan, karena waktu imsak itu perkiraan 10 menit, dimaksimalkan waktunya untuk kemudian agar tidak masuk ke waktu sholat subuhnya untuk kemudian makan. Jadi itu yang menjadi bentuk nilai poinnya. Alhamdulillah, saya rasa mengenai imsak dengan subuh ini sudah sangat jelas. Kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya imsak itu adalah bagaimana kita dijaga dan membuat kita berhati-hati untuk memulai puasa kita. Walaupun sebenarnya batas awal berpuasa itu dimulai tepat sebelum subuh. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi sahabat sehati sejiwa muda hati Madampe, begitulah tadi penjelasan kita mengenai imsak versus subuh di bulan Ramadan. Semoga memberikan manfaat dan membawa penjelasan yang baik untuk pemirsa sekalian, serta siapa saja yang sempat menonton podcast ini. Semoga memberi manfaat di bulan Ramadan ini. Baik Pak Tasman, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat baik, mudah dimengerti, dan insya Allah menjadi syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Sahabat sehatnya sejiwa muda Ati Madampe, terima kasih. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami